Bismillahirrahmanirrahim. Dzunun al-Misri. Nama beliau adalah Thauban bin Ibrahim. Ayahnya berasal dari daerahnya Nabi Soleh, suatu perkampungan yang ada di Mesir. Dipanggil Al-Misri karena orang tuanya itu keturunan Mesir. Ia termasuk ulama yang ahli warok, berakhlak tinggi, pemurah, gagah dan tampan. Ia wafat pada tahun 245 Hijriah. Ia berkata, setiap orang yang takut dari azab Allah, ia pasti lari dari berbuat maksiat. Barang siapa yang berharap nikmat Allah Ta'ala, maka ia pasti senang mengingat Allah daripada mengingat selainnya. Di sini terjemahnya ada yang perlu, ada yang kurang. Kalau di sini nasihatnya ada dua, sebenarnya ada tiga. Tiap orang yang berharap nikmat Allah, maka ia pasti mencarinya. Tidak ada yang keliru. Setelah nikmat surga itu jawabnya ia pasti, bukan lebih senang, tapi ia pasti mencarinya. Nasihat yang ketiga, tiap orang yang merasakan nikmatnya munajat dengan Allah Ta'ala, pasti ia lebih senang mengingat Allah daripada mengingat selain Allah Ta'ala. Ia pasti lebih senang itu sebelumnya ada tambahan, ada yang kurang. Tiap orang yang berharap nikmat Allah, maka dia pasti mencarinya. Barang siapa yang telah, tiap orang yang merasakan nikmatnya bermunajat, berhubungan dengan Allah, maka ia lebih senang mengingat Allah daripada mengingat selain Allah Ta'ala. Jadi ada tiga nasihat, di situ ada yang kurang. Jadi yang kedua itu separuh awal ada, separuh akhirnya nggak ada. Yang ketiga cuma tinggal separuh akhir. Terjemahannya, tiap orang yang berharap nikmat surga, ia pasti mencarinya. Lanjutannya asli seperti itu. Yang ketiga, tiap orang yang merasakan nikmatnya berhubungan munajat dengan Allah, ia pasti lebih senang mengingati Allah daripada mengingat selain Allah Ta'ala. Yang kedua tadi, tiap orang yang berharap nikmat Allah, ia pasti mencarinya. Dan yang ketiga, tiap orang yang merasakan nikmatnya munajat dengan Allah, ia pasti lebih senang mengingati Allah daripada mengingat selain Allah Ta'ala. Selanjutnya beliau berkata, orang yang cinta kepada Allah, pasti hati orang itu terkait dengannya, dan amal-amal baiknya akan bertambah, amal jeleknya akan berkurang. Di sini juga ada yang kurang. Orang yang cinta kepada Allah, pasti hati orang itu terkait dengannya. Kalau dengan yang lafaz Arabnya sebenarnya orang yang kenal dengan Allah pasti akan mencintainya. Jadi ada yang terjemah yang kurang, yang keliru. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang kenal dengan Allah, pasti ia mencintainya. Yang kedua, hasil dari kenal dengan Allah ada tiga. Pertama, mencintainya. Yang kedua, hatinya akan bisa melihat kebenaran. akan senantiasa melihat kebenaran.
dan amal baiknya akan bertambah. Di situ ada yang kurang, di situ amal baiknya akan bertambah, amal baik berkurang. Di antara itu ada tambahan, hatinya akan senantiasa melihat kebenaran. Di nasihat yang pertama tadi, Syekh Dunun Al-Misri belum ngasih nasihat. Kalau orang itu betul-betul takut akan siksa Allah, pasti dia tidak akan berbuat maksiat. Seseorang masih berani maksiat, berarti dia sebenarnya belum takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang dia ini betul-betul mengharapkan surga, maka dia pasti mencarinya dengan menyibukkan diri kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Yang ketiga, orang yang dia ini telah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, ia pasti lebih senang mengingati Allah daripada mengingat selain Allah Ta'ala. Tiga nasihat ini untuk kita semuanya, untuk mengintrospeksi, muhasabah diri kita masing-masing. Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah, sejauh mana rasa harap kita akan anugerah-anugerah Allah. Sebenarnya kita ini sudahkah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah atau belum? Seberapa yang telah kita dapatkan? Kalau hati kita betul-betul takut kepada Allah Ta'ala, dari azab Allah Ta'ala, maka maksiat sekecil apapun, maka tidak akan berani mengerjakannya. Kalau kita baru mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa kecil masih terbiasa mengerjakannya, belum mampu meninggalkan, berarti rasa takut kita kepada Allah itu belum maksimal. Karena masih berani mengerjakan dosa walaupun itu karena menganggap sebagai itu dosa kecil. Para ulama mengatakan, hati-hatilah dengan dosa walaupun itu kecil, karena murka Allah Ta'ala tersembunyi dalam dosa-dosa walaupun itu kecil. Tidak bisa dijamin kalau seseorang itu mengerjakan dosa kecil kemudian nanti dia tidak akan dapat murka Allah, nggak bisa. Kadang-kadang seseorang itu mendapatkan murka Allah dimulai dari dosa kecil. Bani Israel, orang Yahudi dan orang Nasrani, kemaksiatan mereka itu tidak langsung dari kemaksiatan yang besar, tapi dimulai dari kemaksiatan yang kecil. Di antaranya adalah ingkar janji. Kemaksiatan orang Yahudi yang sampai tingkatan mereka membunuh para anbiya, merubah isi kitab Taurat dan Injil, itu bermula bukan langsung seperti itu, tapi dimulai dari kemaksiatan yang kecil. Dimulai diantaranya dari ingkar janji. Ingkar janji tidak ditaubati, lama-lama hati menjadi gelap. Kemudian lama-lama berani makan makanan yang tidak halal alias haram. Lama-lama meningkat sampai tingkatan berani membunuh para anbiya, merubah isi-isi Al-Quran demi mendapatkan harta dunia. Maka perlu kita hati-hati dengan dosa, walaupun dosa itu dosa yang sangat-sangat kecil. Karena dosa yang kecil akan mengakibatkan titik hitam di dalam hati kita. Setiap hari satu titik, lama-lama hatinya menjadi gelap gulita. Orang yang dia ini berharap akan betul-betul mengharapkan surga, maka dia akan berusaha keras untuk mendapatkannya.
Orang yang dia ini telah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendahulukan mengingati Allah daripada mengingat selain Allah Ta'ala. Lebih senang ketika berzikir, lebih senang sholat daripada ngobrol bertemu dengan teman-temannya. Lebih senang malam hari sholat semalam suntuk daripada tidur bersama istrinya. Bila hatinya betul-betul telah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dimulai dari mujahadah dalam mengerjakan munajat kepada Allah. Dimulai dari mujahadah dalam melaksanakan zikir. Ketika zikir dilakukan dengan penuh mujahadah dan adab, akan tiba suatu saat Allah akan berikan kepada kita nikmat dalam berzikir. Awal mulanya zikir itu rasanya berat, apalagi sampai berjam-jam gak betah. Tetapi ketika kita paksa nafsu kita untuk latihan berzikir dengan direnungi, diresapi, dengan mujahadah menjaga adab sungguh-sungguh, akan tiba suatu saat Allah buka hati kita sehingga zikir itu menjadi suatu kenikmatan. Lebih baik kehilangan dunia beserta kenikmatan-kenikmatan dunia daripada meninggalkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Syekh Bahauddin An-Naksabandi beliau mengatakan, andaikan para raja itu merasakan sedikit saja dari kenikmatan berzikir, tentu mereka akan mengorbankan seluruh kerajaan untuk mendapatkannya. Para ulama, khususnya para ahli zikir, mereka ngasih nasihat supaya kita ini berhasil dalam zikir, betul-betul bisa tawajuh sampai merasakan kenikmatannya. Sangat-sangat perlu menjaga adab dalam berzikir. Seperti diantaranya, usahakan ketika berzikir dalam keadaan suci, kemudian menghadap ke arah kiblat. Cari tempat yang membuat kita mudah konsentrasi. Jangan sembarang tempat. Memang kita perlu meluangkan waktu khusus untuk latihan menikmati berzikir. Cari waktu, tempat yang sunyi sehingga tidak terganggu oleh suasana sekitarnya. Sebagian mengatakan tempatnya bukannya sunyi tapi gelap, karena cahaya itu nanti juga mengganggu konsentrasi. Cari tempat yang gelap, sunyi, kemudian waktunya mendukung. Waktu-waktu yang sunyi, malam hari atau yang lain. Sebagian, kalau kita lihat mungkin ada sebagian ahli zikir itu biasanya pakai apa itu namanya, serban, dikalungkan, ditaruh di atas kepala. Sebenarnya itu ulama-ulama dulu menggunakan itu bukan karena sekedar makai atau apa, bukan. Itu diantara tujuannya. Kalau keluar rumah mereka pakai serban, kemudian agak maju sedikit, agak nutupi wajah sedikit. Diantara tujuannya untuk memudahkan menjaga pandangan ketika mereka keluar rumah. Kemudian ketika berzikir juga seperti itu. Ketika mungkin dia berzikir bukan di tempat yang sunyi, tetapi mungkin banyak orang, suasana kurang bisa mengganggu, maka ditutup seperti itu supaya pendengaran agak berkurang, penglihatan juga agak berkurang, sehingga membantu konsentrasi dalam berzikir. Sebagian lagi sampai ngasih nasihat, usahakan meresapi makna dari zikir. Ketawajuan dari zikir perlu dijaga. Bila tengah-tengah zikir lalai, berhenti dulu. Tata hati, konsentrasikan hati kepada Allah Ta'ala, baru mulai zikir. Jangan zikir nggak tawajuh, lanjut terus. Seperti ini nanti nggak akan bisa merasakan nikmatnya zikir. Bagaimana? Ketika berzikir, umpamanya mengucapkan lafaz tahlil, la ilaha illallah, tawajuhkan. Kok pikiran nanti gelambiar, ngelamun kemana? Berhenti dulu.
berhenti, tawajukan hati lagi kepada Allah, mulai zikir. Kalau seperti ini terus menerus, berhenti dulu, ambil wudhu, atau banyak istighfar dulu, banyak-banyak istighfar. Karena seseorang bisa zikir kepada Allah menunjukkan kalau Allah itu cinta kepada dia. Seseorang nggak bisa hatinya tawajuh kepada Allah, berarti Allah memang tidak sudi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dia zikir tapi nggak bisa konsentrasi. Kenapa tidak dicintai Allah? Karena banyaknya dosa. Oleh karena itu, arahan para ulama ahli zikir khususnya, kalau tidak tawajuh tengah-tengah zikir, konsentrasi hilang. Sudah ditawajuhkan berkali-kali, tetap gitu saja, sulit. Berhenti, istighfar yang banyak. Astagfirullah, astagfirullah, tawajuhkan lagi. Seperti itu belum hilang, berhenti zikir, ambil wudhu. Mungkin hal itu karena banyaknya dosa-dosa kita, sehingga Allah murka kepada kita, sehingga zikir pun nggak bisa. Hati kita nggak bisa tawajuh dengan Allah Ta'ala. Maka wudhu, karena di antara fadilah wudhu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Ketika seseorang wudhu dengan sungguh-sungguh, adab dijaga, zikir dijaga, maka dosa akan berguguran bersamaan tetesan air-air bekas wudhu. Bila zikir seperti ini dijaga, konsentrasi sungguh-sungguh, nanti insya Allah dalam waktu yang singkat, nggak lama Allah Ta'ala akan menanamkan dalam hati kita benih-benih kenikmatan cinta dalam bermunajat kepada Allah Ta'ala. Karena ini kaitan dengan hati, kenikmatan itu letaknya dalam hati. Kalau hati ini nggak dilatih, hanya ngelatih lisannya saja, ya selamanya tidak akan pernah merasakan ketawajuhan dalam zikir, kenikmatan dalam berzikir. Selanjutnya beliau berkata, orang yang mengenal Allah, jadi saya benarkan terjemahannya, orang yang dia ini kenal Allah, maka hatinya akan cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada Allah, hatinya akan melihat kebenaran, dan amalnya akan bertambah, amal buruknya yang berkurang. Ada 3 ciri-ciri tanda-tanda kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah, kata Syahidunun Al-Misri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah Ta'ala. Seseorang kok kurang rasa cintanya kepada Allah, menunjukkan dia ini kurang kenal dengan Allah Ta'ala. Kalau seorang itu kenal dengan Allah, pasti nanti hanya cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hatinya akan melihat kebenaran. Ketika seseorang itu kenal dengan Allah Ta'ala, maka pemikirannya itu yang penting bagaimana dapat ridha Allah, hatinya ikhlas tawajuh kepada Allah. Ketika seseorang itu senantiasa hatinya tawajuh kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tampakkan fitnah-fitnah yang ada ini sebenarnya mana yang benar, sebenarnya mana yang salah. Dalam bab ikhlas, suatu hadis dijelaskan, tuba lil mukhlisin ulaika hum masabihud duja tatajalla anhu kullu fitnatin dhulman. Berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang ikhlas, hatinya itu tawajuhnya kepada Allah. Seluruh fitnah-fitnah yang menyesatkan akan nampak jelas bagi dia. Hatinya itu Allah bukakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika seseorang itu hatinya tawajuh kepada Allah. Yang ketiga, ketika seseorang itu kenal dengan Allah, maka dia akan tambah hari akan tambah menyibukkan diri kenal untuk mendekatkan diri kepada Allah.
yang dia usahakan bagaimana tiap hari tambah dekat dengan Allah, tentunya amalnya akan makin bertambah. Bertambahnya amal belum tentu tidak harus dengan menambah jumlah atau lama. Termasuk kategori menambah amal adalah menambah mutu amal itu sendiri, konsentrasi dalam amal, ketawajuhan dalam amal, dan yang lain. Oleh karena itu para ulama-ulama dulu mereka membiasakan diri atau mengatur sebagian waktu itu ada waktu khusus untuk merenungi keagungan-keagungan Allah. Kalau dalam dakwah kita disuruh memperbanyak bicara keagungan Allah. Kalau para ulama-ulama sufi zaman dulu mereka memperbanyak duduk sendiri untuk merenungi keagungan-keagungan Allah Ta'ala. Bisa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang keagungan Allah. Bisa juga dengan memang duduk sendiri, merenung, meresapi, menikmati, menanamkan dalam hati rasa-rasa keagungan Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka betul-betul kenal dengan Allah, akhirnya cinta kepada Allah, Allah kasih nur basirah, pandangan rohaniyah, cahaya dalam hati, sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dia akan lebih semangat dalam mengamalkan agama. Amalannya akan bertambah. Dalam riwayat yang lain, Dunun Al-Musri mengatakan orang itu kalau betul-betul kenal dengan Allah, di antara ciri-cirinya dia akan menunaikan janji dia dengan Allah Ta'ala. Seluruh manusia punya janji dengan Allah Ta'ala untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Kalau orang itu betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, maka dia akan melaksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, hatinya itu adalah hati yang bersih, sehingga tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah. Yang ketiga, amalannya itu akan dia kerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala. Di antara ciri-ciri orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, ketika seseorang itu kenal, tahu, faham betul bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya. Kalau dia ingin kaya, tentunya dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang itu cinta, ingin memiliki derajat yang tinggi, ketika dia tahu bahwasanya yang bisa mengangkat derajat itu hanyalah Allah Ta'ala, meninggikan derajat seorang itu hanyalah Allah Ta'ala, maka dia akan cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang itu takut akan terkena musibah-musibah, maka dia akan membuat usaha mendekati orang-orang yang bisa menyelamatkan dia dari musibah. Ketika seseorang itu faham, yakin betul bahwasanya yang bisa menyelamatkan dia dari musibah hanyalah Allah Ta'ala, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu ada masalah, ingin masalahnya selesai, tentunya dia akan membuat mendekati orang-orang yang bisa membantu dia. Ketika dia yakin bahwasanya yang bisa membantu hanyalah Allah Ta'ala, pasti dia akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Orang yang menjauh dari Allah Ta'ala menunjukkan karena dia tidak tahu akan keagungan Allah Ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Di sini ada yang kurang. Nasihat dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani sebenarnya ada 3. Di sini hanya dinukilkan 1 saja.
Yang pertama, dasar segala kebaikan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kunci kenikmatan dunia, kunci dunia adalah kenyang, dan kunci akhirat adalah lapar. Di sini cuma ditulis satu, sebenarnya ada tiga. Yang pertama, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah. Dasar segala kebaikan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Ta'ala. Kunci dunia adalah kenyang, kunci akhirat adalah lapar. Kunci dunia itu kenyang, sedangkan kunci akhirat adalah lapar. Ketika seseorang itu hatinya diisi dengan takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mudah untuk berbuat kebaikan. Ketika dia takut kepada Allah, maka dia akan mudah mengamalkan amalan-amalan sesuai perintah Allah Ta'ala. Kunci dunia kenyang. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan, Imam Nawawi belum mengatakan, kalau seseorang itu ingin atau mungkin dengan kenyang, seseorang telah mendapatkan salah satu dari kenikmatan dunia. Ketika seorang itu bisa kenyang, maka berarti telah mendapatkan kenikmatan dunia. Yang ketiga, kunci akhirat itu adalah lapar. Apa maksudnya? Di antaranya, dengan lapar, maka kebaikan-kebaikan yang bersifat ukhrawi Allah akan bukakan. Imam Ghazali beliau mengatakan, kalau orang itu lapar, maka ilmu-ilmu hikmah akan mudah dia dapatkan. Bahkan ada 10 kebaikan yang akan didapatkan ketika seseorang itu lapar. Sebaliknya kalau kenyang, pintu akhirat malah tertutup. Yang terbuka adalah pintu-pintu dunia. Urusan-urusan dunia akan terbuka untuk dia. Semangat dunia akan meningkat ketika seseorang itu terbiasa kenyang. Sebaliknya kalau dia ini lapar, justru pintu-pintu akhirat itulah yang akan terbuka. Ilmu-ilmu hikmah mudah dia dapatkan. Sehingga Syekh Siri As-Sakti, kalau nggak salah namanya Syekh Siri As-Sakti, beliau pernah suatu ketika beliau merasakan kelaparan yang sangat. Ketika lapar, maka beliau syukuran, alhamdulillah ya Allah, saya kok bisa lapar. Senang, gembira ketika merasakan kelaparan. Kenapa? Karena beliau faham betul bahwasanya dengan lapar ini justru kebaikan-kebaikan akhirat akan terbuka untuk kita. Tidak hanya dengan kita ini kalau disuruh pilih kenyang atau lapar, tentu milih kenyang manusia. Karena kita ini ya fikirnya itu belum seperti para aulia zaman dahulu. Malik bin Dinar berkata, "Ihbis salatan bi salatin hatta takuna minal mu'minin." Hindarilah 3 hal dengan mengerjakan 3 perkara, sehingga menjadi seorang mukmin yang hakiki, sehingga termasuk kategori orang-orang iman yang baik. Yang pertama, al-kabiru bitawaddu'i. Hindarilah sifat sombong dengan mengganti-ganti dengan sifat ketawaduan. Hindarilah sifat sombong, buanglah sejauh-jauhnya, kemudian isilah hati dengan sifat tawadu. Wal hirsu bil qanaati. Hindarilah sifat rakus terhadap dunia, gantilah dengan sifat qanaah. Yang ketiga, wal hasadu bin nasihati. Hindarilah sifat hasad, gantilah dengan sifat nasihat.
Kata Malik bin Dinar, ada 3 sifat yang perlu kita hindari. Jauh, buang sejauh-jauhnya, diganti dengan 3 sifat untuk menghiasi hati. Yang pertama, al-qibru. Al-qibru bitawadhu'i, sifat sombong dengan sifat tawadhu. Di antara sombong itu adalah kalau sombong memandang orang lain di bawahnya, memandang diri sendiri di atas orang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain lebih rendah daripada dia. Diganti dengan sifat tawadhu, kebalikannya, memandang diri sendiri lebih rendah daripada orang lain, memandang orang lain derajatnya lebih tinggi daripada kita. Diganti dengan sifat tawadhu. Orang, dalam mafhum suatu hadis, orang itu kalau sombong, perasaannya saja dia mulia, padahal di hadapan manusia sebenarnya dia lebih hina daripada anjing. Perasaannya saja yang bangga itu perasaannya, tapi di pandangan manusia sebenarnya dia ini orang yang hina. Sebaliknya, orang itu kalau tawadhu perasaannya hina, tetapi di hadapan manusia dia ini orang yang mulia. Janji dari Allah Ta'ala melalui nabinya, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang dini tawadhu, asalkan tawadhu'nya merendahkan diri, memang karena ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah akan angkat derajatnya. Termasuk doa yang diajarkan guru-guru kita adalah Allahumma ja'alni fi 'aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah saya ini dalam pandangan diri saya sendiri orang yang hina, orang yang rendah, tapi dalam pandangan manusia saya ini orang yang mulia. Di sifat tawadhu, merasa dirinya ini orang yang rendah, menganggap orang lain itu lebih baik daripada dia. Walaupun sampai kepada namanya sombong tidak diperbolehkan, walaupun kepada orang ahli maksiat, perlu kita bersifat tawadhu, merasa diri, tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain walaupun kepada ahli maksiat. Tapi bukan berarti kita tidak amar ma'ruf, tidak. Ketika ada kemaksiatan tetap kita dakwai, kita sampaikan ini suatu kemaksiatan perlu dihindari. Tapi jangan menganggap diri kita ini lebih baik daripada mereka. Karena bisa jadi suatu saat dia bertaubat kemudian menjadi wali-wali Allah Ta'ala, sedangkan kita na'udzubillah tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Ada nasihat, Allah, apakah itu hadis atau kata-kata hikmah? Kalau nggak salah itu hadis yang menjelaskan, bila seseorang itu melihat temannya tertimpa musibah atau melakukan suatu kejelekan, kemudian dia malah menghina atau meremehkan, diguncing, kemudian dicaci maki, kalau dia tidak taubati, maka nanti suatu saat ganti dia yang akan terjatuh dalam kemaksiatan kehinaan tersebut. Ketika ada orang berbuat maksiat, ya kita amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang hikmah. Tapi bukan berarti kalau orang itu maksiat kemudian dihina, dicaci maki, kemudian tidak dimuliakan sama sekali. Orang yang seperti ini dikhawatirkan nanti ganti kena imbasnya suatu saat justru dia yang tergelincir dalam kemaksiatan yang seperti itu pula. Kalau nggak hati-hati. Wala hirsu, ada kisah masyhur seorang ulama dipanggil oleh seorang raja. Rajanya ini memang hatinya tidak senang dengan ulama tadi. Maka dia ngasih pertanyaan, nanti jawabannya itu menurut pemikiran raja pasti merugikan dia, merugikan ulama tadi. Raja mengatakan, hei Syekh, lebih mulia mana antara kamu dan anjing saya? Kalau nanti dia jawab saya lebih mulia daripada anjing tuan, berarti menghina raja, maka nanti bisa kena hukuman.
Tapi kalau dia mengatakan lebih mulia anjingnya, berarti menghina diri sendiri. Jebakan dari raja. Ketika dipanggil, dikasih pertanyaan, ternyata jawaban dari ulama tersebut di luar dugaan sang raja. Kata ulama tadi mengatakan, saya belum tahu. Kalau nanti saya meninggal dalam keadaan saya beriman, barulah saya tahu ternyata saya lebih mulia daripada anjing tuan karena saya menjadi raja-raja di surga. Akan tetapi kalau nanti saya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, tentu anjing tuan lebih mulia daripada saya karena saya akan menjadi bahan bakar api neraka. Contoh bagaimana ulama dulu dengan anjing pun tidak berani merasa dirinya lebih baik karena tidak tahu nasib nanti seperti apa. Dalam sejarah pun juga terbukti dalam kisah sahabat. Kalau kita lihat sejarah, Sayyidina Umar itu bukanlah termasuk sahabat yang masuk Islam awal, bukanlah termasuk golongan orang yang awal-awal betul. Masih banyak sahabat yang masuk Islam lebih awal daripada Sayyidina Umar. Tetapi kenyataannya Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua. Dalam hadis dijelaskan, umat baginda Nabi ini bagaikan air hujan. Tidak bisa dipastikan mana air hujan yang paling bermanfaat untuk seseorang. Mungkin air hujan yang awal itu manfaat untuk dia, mungkin yang pertengahan, mungkin yang akhir. Begitu juga umat ini tidak bisa dijamin, tidak ada jaminan kalau awal pasti nanti dia paling mulia, kalau akhir paling hina, tidak bisa. Ada generasi awal mulia, generasi akhir mulia, ada. Tergantung orangnya masing-masing. Maka kalau seseorang itu memandang sejarah, maka dia tidak berani bersifat sombong merendahkan orang lain. Kalau seseorang itu memandang takdir Allah Ta'ala, lika-liku takdir yang begitu mengerikan, tidak akan berani sombong. Karena secara takdir dan sejarah membuktikan banyak, bukan sedikit, orang-orang yang kemarin dia ini ahli maksiat menjadi wali-wali Allah. Sebaliknya ada juga yang awalnya kelihatannya dia ini taat, naudzubillah, kemudian mati meninggalkan iman, tidak membawa. Yang kedua, jauhilah sifat rakus terhadap dunia, tomak untuk mendapatkan tambahan-tambahan dunia dengan sifat qanaah. Kalau hirs, rakus, tidak puas dengan harta yang ada, pengennya itu tambah banyak lagi dan lagi. Walaupun sudah banyak, tapi pengen bertambah terus. Kalau qanaah, ridho, puas dengan pembagian yang ada. Yang ketiga, hindarilah sifat hasad, diganti dengan nasihat. Karena kalau hasad itu mengharapkan agar bukan hanya menginginkan kenikmatan yang seperti dimiliki orang lain, tetapi pengen kenikmatan yang dimiliki temannya itu hilang. Bukan hanya pengen mendapatkan kenikmatan yang sama, sampai tingkatan temannya itu nggak dapat kenikmatan, cukup dia saja. Kenapa harus dia? Seharusnya saya. Nggak boleh dia, tapi harus saya. Itu masuk kategori hasad. Diganti dengan nasihat, menghendaki kebaikan untuk saudara muslim. Ya, hasad. Iri, dengki, bahasa kita. Diganti dengan nasihat, mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Kalau hasad itu bukan hanya iri, pengen mendapatkan kenikmatan dari seperti yang didapatkan orang lain, tetapi tingkatnya itu pengen kenikmatan dari temannya itu hilang, kemudian hanya untuk dia saja. Sifat hasad termasuk sifat yang sangat jelek, bisa menghapus kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan yang telah dikerjakan. Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatada. Sifat hasad itu akan menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana api telah membakar kayu-kayu bakar. Begitu jelas. Kemaksiatan-kemaksiatan
yang terjadi oleh iblis, yang dilakukan iblis tidak mau taat kepada perintah Allah untuk memuliakan Nabi Adam, orang-orang Yahudi, saudara-saudara Nabi Yusuf, itu semua di antara sebabnya karena adanya sifat hasad yang ada dalam hati mereka. Orang-orang Yahudi mereka menolak kebenaran baginda Nabi. Padahal sebelum baginda Nabi diutus, mereka ini sering doa tawasul dengan baginda Nabi. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi akhir zaman yang akan Engkau utus, tolonglah kami. Kok mereka perang melawan musuh-musuh mereka? Maka termasuk doa orang-orang Yahudi sebelum Nabi terutus itu doanya tawasul dengan nama Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman yang akan Engkau utus, tolonglah kami. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Sebelum Nabi terutus, mereka menyampaikan keistimewaan Nabi. Setelah Nabi terutus dan ternyata beliau dari orang Quraisy, bukan dari suku Yahudi, maka mereka marah karena ada rasa hasadnya. Kenapa dari mereka kok bukan dari golongan kami? Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, mereka menolak kebenaran baginda Nabi bukan karena tidak yakin dengan apa yang dibawa Nabi, tapi masalahnya karena ada sifat hasad yang ada dalam hati mereka. Dalam Hayatus Sahabah diceritakan antara orang Quraisy sendiri, mereka punya kabilah-kabilah. Bani Hashim dan Bani yang lain itu mereka saling bersaing. Setiap ini punya kebaikan ini, yang lain nggak mau kalah, pengen saling bersaing. Ketika dari Bani Hashim ada seseorang yang diangkat menjadi nabi, maka mereka nggak bisa nyaingi. Karena rasa iri inilah mereka akhirnya tidak mau menerima kebenaran baginda Nabi. Syekh Uzair ngasih nasihat, hasad ini bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang ahli dunia. Hasad ini pun bisa terjadi di kalangan ahli-ahli agama. Dan hasad itu yang sering terjadi sesama profesi. Orang petani nanti hasadnya sama petani. Tukang pijit ya hasadnya sama tukang pijit. Kok dia mijet nggak laris? Yang kawannya kok laris, nanti dia karena hasad akhirnya yang gunjing. Oh itu karena punya suwuk yang enggak benar. Oh itu mijitnya itu cuman ngawur-ngawur saja. Nanti kalau pijit dari sana pasti sakit. Nanti pedagang hasadnya juga pedagang. Begitu juga nanti ahli-ahli agama ya hasadnya terhadap sesama ahli agama. Nanti seorang dai ya hasadnya terhadap dai. Nanti yang ahli zikir hasadnya juga kepada ahli zikir. Nanti yang orang-orang pesantren ya hasad sesama orang-orang pesantren. Maka hasad perlu dibersihkan dalam hati, diganti dengan sifat an-nasihah, mengharapkan kebaikan dari saudara muslim, mengharapkan kebaikan untuk saudara muslim. Bab ketiga, keikhlasan beribadah. Pentingnya dalam bab ketiga ini fokus pembahasan terbanyak kaitan dengan keikhlasan. Nasihat yang pertama, bab ini dimulai dengan hadis baginda Nabi yang berisi wasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzar, jaddidis safinah, perbaruilah perahu, fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu adalah dalam. Di terjemahnya agak berbeda. Yang pertama, perbaruilah perahumu.
karena sesungguhnya lautan itu dalam. Kalau di sini gelombang menuju akhirat sangat besar. Karena bahasanya kalau yang Arabnya sebenarnya karena lautan itu dalam. Yang kedua, khudziz zada kamilan. Ambillah bekal secara sempurna atau perbanyaklah perbekalan. Fa innas safara ba'idun, karena perjalanan itu amatlah jauh. Wa khaffifil hamla fa innal aqaba kaudun. Ringankanlah beban, karena perjalanan menuju ke sana itu tidaklah mulus alias sulit. Wasiat baginda Nabi kepada Abu Dzar. Yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaruilah atau perbaikilah perahumu. Dimaksud perahu di sini adalah niat, karena sesungguhnya lautan, maksudnya perjalanan menuju akhirat itu adalah sangat dalam, sangatlah sulit. Yang kedua, ambillah bekal yang cukup, perbanyaklah bekal menuju akhirat, karena akhirat itu sangatlah jauh. Yang ketiga, ringankanlah beban, karena sesungguhnya perjalanan ini amatlah sulit. Nasihat di sini, nasihat bagi Nabi kepada Abu Dzar tentang perbekalan menuju akhirat. Akhirat ini diumpamakan seperti lautan yang begitu dalam. Lautan begitu dalam, ombaknya sangat besar. Maka perahunya harus betul-betul baik, harus betul-betul yang bagus. Jangan sembarang perahu dinaiki, maka nanti kena gombang sedikit bisa hancur. Apa maksud perahu di sini? Kata Imam Nawawi, maksud perahu di sini adalah niat. Perbaikilah niat dalam setiap amal, karena amal yang akan dibawa ke akhirat. Perbaikilah amal, karena amal ini akan dibawa ke akhirat, dan di akhirat itu sangatlah menakutkan. Bekal di sini akhirat diumpamakan seperti lautan yang dalam, resikonya tuh betul-betul besar. Kalau nggak hati-hati maka bisa celaka. Maka untuk melewati lautan seperti ini perlu perahu yang betul-betul bagus. Dicek dulu sebelum berlayar, dicek secara sempurna, jangan sampai ada yang rusak baru mulai berlayar, sehingga nanti bisa selamat sampai tujuan. Sebelum mengamalkan amal-amal yang akan kita bawa ke akhirat, perlu diperhatikan dulu niatnya sebelum mengamalkan. Karena nanti kalau asal-asalan dalam mengerjakan amal, tidak diperhatikan niatnya, seperti perahu yang rusak, nanti tidak akan sampai tujuan. Ketika amal itu tidak diperhatikan niatnya, amal yang seharusnya menguntungkan kita di akhirat, nanti amal itu tidak bisa menguntungkan kita ke akhirat, malah menjadi musibah buat kita nanti di akhirat. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau nggak salah, beliau mengatakan setiap amal apapun itu senantiasa beliau perhatikan niat, dan tidak akan sekali-kali mengerjakan sebelum jelas niatnya untuk apa. Kehidupan kita 24 jam, waktu kita 24 jam ini adalah sarana untuk bekal ke akhirat.
Waktu kita inilah yang guna, yang kita akan bawa ke akhirat. Kalau waktu yang ada ini diisi dengan kosong tanpa amalan, ya nanti rugi. Kalau mana Ilyas belum ngasih gambaran, umur kita ini seperti gerbong kereta api yang akan berjalan. Kalau gerbong ini kereta api jelas jalannya. Kalau nggak diisi ya nanti jalan tapi sampai tujuan kosong, nggak ada apa-apanya. Begitu juga umur kita ini kalau kita nggak isi ya umur akan lewat, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, kosong mobrok. Di sini dia kasih nasihat, jangan sekedar diisi, diperhatikan isinya, jangan sampai isinya tuh nggak bermutu sehingga nanti jatuh di tengah jalan nggak sampai ke akhirat. Di dalam kitab Bidal Hidayah yang akhir dulu dijelaskan dalam mafhum suatu hadis nasihat bagi Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika hendak pergi ke Yaman terkait dengan keikhlasan. Jadi setiap langit itu ada malaikat bagian jaga untuk mengoreksi amalan yang akan disuankan kepada Allah Ta'ala. Ada amalan baru sampai langit pertama saja nggak lulus. Ada amalan sudah lulus sampai langit ke-7, ternyata di hadapan Allah masih ditolak juga. Menurut malaikat penjaga langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap baik, layak disuankan Allah. Ternyata ketika disuankan Allah, Allah katakan, firmankan, oh ini belum ikhlas 100% untuk Allah Ta'ala. Akhirnya ditolak lagi. Maka amal itu penting, tapi niat dalam amal ini jauh-jauh lebih penting lagi. Sangat-sangat penting, karena nanti ketika amal tidak didasar dengan niat yang benar, maka nanti tidak akan sampai di akhirat. Yang kedua, ambillah bekal yang sempurna, karena safar menuju akhirat ini sangat-sangat jauh. Dalam Hayatus Sahabah, di awal-awal Hayatus Sahabah, kisah Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dengan Domroh, seorang sahabat dekatnya Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, Domroh dipanggil oleh Sayyidina Muawiyah. Ceritakan saya tentang Sayyidina Ali. Apa yang paling terkesan tentang Sayyidina Ali? Maka Domroh mengatakan, Amirul Mukminin, kalau diizinkan lebih baik saya dikasih tugas yang lain saja. Jangan ini, saya nggak kuat menceritakannya. Kalau saya cerita, saya akan teringat dengan beliau, saya nggak bisa menahan kesedihan berpisah dengan beliau. Kasih tugas yang lain saja nggak ada masalah. Tapi kalau ini tolong, jangan kasih tugas ini berat sekali. Maka Sayyidina Muawiyah mendesak. Maka termasuk yang diceritakan oleh Sayyidina Domroh, beliau mengatakan, pernah saya lihat Sayyidina Ali itu setelah sholat subuh duduk termenung di tempat pengimaman menghadap ke utara bersandar. Air mata bercucuran, kemudian melus-melus jenggotnya bercucuran. Beliau mengatakan beberapa kata, di antaranya, aduh, alangkah jauhnya perjalanan saya dan alangkah sedikitnya perbekalan saya. Sayyidina Ali, khalifah keempat yang begitu dekat dengan Nabi, sepupu Sayyidina baginda Nabi, juga menantunya, juga khalifahnya. Beliau digari babul ilm, pintunya ilmu. Beliau masih menganggap bekal menuju akhirat itu masih kurang, masih sedikit. Padahal beliau ini malamnya waktunya habis untuk ibadah. Terus kalau kita ini bagaimana? Tapi kok malah merasa cukup. Para sahabat yang mereka ini betul-betul faham tentang perjalanan menuju akhirat, mereka masih merasa perbekalan mereka itu masih sangat-sangat kurang. Tapi ketika seseorang seperti kita ini masih menganggap perjalanan akhirat itu ringan, baru ibadah sedikit saja perasaannya sudah cukup untuk bekal ke akhirat. Itu karena saking bodohnya diri kita. Karena setelah alam dunia masih ada alam kubur, ada mahsyar, ada hisab, ada sirat, kemudian baru ada surga dan neraka. Yang ketiga, khaffifil hamla fa inal 'aqaba katsubun. Ringankanlah beban. Yang dimaksud beban ini harta benda dunia.
Persedikitlah tentang dalam mengumpulkan harta benda dunia, karena perjalanan ini amatlah berat. Sudah jauh, berat lagi. Karena jauh, perbekalan harus betul-betul sempurna. Karena berat, jangan terlalu banyak membawa beban yang kurang diperlukan. Perbanyaklah bekal ke akhirat dengan menyibukkan diri amal-amal untuk bekal ke akhirat. Kurangilah beban dengan mengurangi kesibukan dalam mengumpulkan harta dunia. Ini 3 nasihat bagi Nabi kepada Sayyidina Abu Dzar. Perbaiki niat dalam setiap amal, sibukkan diri dalam amal ke akhirat, kurangi kesibukan untuk mengumpulkan harta dunia. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memberi kita anugerah untuk mengamalkan nasihat-nasihatnya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.